Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkahan limpahan nikmatnya kita semua dapat hadir di kelas ini untuk sama-sama belajar. Salam berikan salam semoga tetap tercurahkan pada tujuan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Baik, apakah murid-murid sudah siap untuk mempelajari materi pada pagi hari ini? Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita sama-sama membuka pelajaran ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Bapak ingin absen sebentar ya. Di sini siapa yang tidak hadir? Tidak. Kenapa dia tidak hadir? Sakit ya? Berarti selain Haidar nggak ada yang ini ya, nggak ada yang nggak masuk ya, masuk semua ya. Alhamdulillah. Nah, jadi materi kita pada pagi hari ini, pada pertemuan ini, yaitu membahas tentang hudud, khomer, dan dughot. Tapi sebelum masuk ke situ, Bapak mau kita review materi yang kita bahas di pekan sebelumnya, di pertemuan sebelumnya. Ada yang ingat gak kira-kira kita bahas apa? Siapa? Ya, coba Nak Zainuddin. Materi kemarin ya ini tentang zina, Pak. Oh, zina ya. Oke, zina. Zina itu adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yaitu hubungan badan layaknya suami istri yang di luar tali pernikahan. Nah, di sini ada dua jenis zina, yaitu zina muhson dan zina ghairu muhson. Nah, Bapak mau coba dari kalian ini menjelaskan apa itu zina muhson, apa itu zina ghairu muhson. Coba dimulai dari Nak Zainuddin. Zina muhson itu zina yang seperti apa? Baik, Pak. Zina maksudnya adalah zina yang dilakukan oleh seseorang laki-laki dan perempuan yang sudah menikah, Pak. Sudah menikah, ya bagus, betul. Coba Nak Dendi jelaskan apa itu zina ghairu muhson. Zina ghairu muhson itu zina yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan kalau ini Ya, yang belum menikah. yang belum pernah menikah, ya betul. Alhamdulillah anak-anak masih mengingat ya pelajaran kita dari minggu kemarin. Berarti anak-anak mencatat apa yang Bapak sampaikan. Kemudian kita lanjut ke materi yang akan kita bahas di pertemuan kali ini, yaitu hudud. Kita masuk bahasan pertama ini, hudud. Sebenarnya bahasan Bapak kali ini itu lebih mengarah ke khomer dan dughot. Akan tetapi khomer dan dughot ini masuk ke dalam hudud. Nah, jadi hudud ini adalah bentuk jamak dari kata had, yang berarti pembatas antara dua hal, yaitu al-haddu fil asli asyai'ul hajizu bainas syai'aini, yang artinya had itu adalah makna asalnya sesuatu yang membatasi dua hal. Secara bahasa, arti had itu adalah pencegahan dari berbagai hukuman atas perbuatan maksiat. Kemudian menurut istilah syar'i, hudud itu adalah hukuman-hukuman tertentu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sanksi hukumnya terhadap pelaku tindak kejahatan. Nah, kemudian di sini tadi kita akan membahas 2 dari 7 materi hudud. Nah, di sini ada ya. Pertama itu ada zina, ada qadhaf, ada mencuri, kemudian meminum khamr, murtad, bughat, dan hirobah. Akan tapi pada pertemuan kali ini kita akan membahas 2, yaitu khomer dan bughat. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan khomer. Apa sih khomer itu? Khomer itu adalah dalam definisi bahasanya, khomer itu artinya penutup akal.
Sedangkan menurut istilah, khamr itu adalah segala jenis minuman atau selainnya yang memabukkan dan menghilangkan fungsi akal. Nah, khamr ini kan sudah ada dari zaman Nabi Muhammad SAW. Kemudian nanti ada muncul pertanyaan, Pak, itu kan khamr Pak, sekarang kan nggak ada gitu. Adanya kayak whisky, kemudian kayak bir. Nah, itu hukumnya bagaimana Pak? Nah, dalam hukum Islam itu ada namanya qiyas, yaitu perbandingan atau persamaan. Jadi diambilnya di sini itu sesuai dengan hadis riwayat Muslim, yaitu kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram, rawahu Muslim. Jadi tiap-tiap yang memabukkan disebut khamr, dan tiap-tiap khamr itu hukumnya haram. Nah, tiap-tiap yang memabukkan, jadi segala sesuatu yaitu makanan ataupun minuman itu yang memabukkan hukumnya adalah haram. Nah, hukum minuman keras sudah menjadi ijma para ulama, yaitu hukumnya haram. Nah, di sini dalam khamr, perhatikan ya anak-anak. Nih, khamr hukumnya ada di Quran surat Al-Maidah ayat 90. Bapak mau kita sama-sama baca ya. Bapak mencontohkan terlebih dahulu, nanti anak-anak mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan, rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun, fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Quran surat Al-Maidah ayat 90. Kemudian di sini masuk ke had minum khamr. Nah, sebagaimana ulama telah sepakat akan haramnya khamr, mereka juga sepakat bahwa orang yang meminumnya wajib dikenai hukuman atau had dalam istilah syar'inya. Jadi di sini diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, sesungguhnya seseorang lelaki yang meminum arak telah dihadapkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau memukulnya dengan 2 pelepah kurma sebanyak 40 kali. Kemudian Anas berkata lagi, hal tersebut juga dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika Umar meminta pendapat dari orang-orang mengenai hukuman tersebut. Abdurrahman bin Auf berkata, hukuman yang paling ringan menurut ketetapan Al-Quran adalah 80 kali pukulan. Kemudian Umar pun menyuruhnya demikian. Nah, ini hadis riwayat muttafaq alaih, hadis sahih yang disetujui oleh para ulama hadis. Nah, kemudian di sini ada hikmah diharamkannya minum khamr. Di antara hikmahnya itu antara lain ada 4. Yang pertama adalah masyarakat terhindar dari kejahatan seseorang diakibatnya pengaruh minum khamr. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, khamr ini disebut juga dengan penutup akal. Khamr ini lebih ke istilah dari makanan ataupun minuman yang menutupi akal. Jadi seseorang ini ketika minum khamr itu dia tidak sadar apa yang dia lakukan setelah minum khamr. Kemudian yang kedua menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Nah, minum khamr ini juga banyak mudaratnya. Itu juga disebabkan kenapa haramnya khamr, yaitu merusak organ dalam manusia. Kemudian yang ketiga,
itu ada masyarakat terhindar dari siksa dan kebencian dan permusuhan yang diakibatkan oleh pengaruh khamr. Nah, seperti yang perlu kita ketahui bahwasannya apabila suatu negeri itu diazab oleh Allah itu ada penyebab-penyebabnya, yaitu banyaknya pelaku maksiat. Nah, sehingga kalau ada desa ataupun suatu tempat yang terkena azab dari Allah itu pengaruh dari orang-orang yang berbuat maksiat di sini, yaitu pelaku khamr. Jadi yang tidak bersalah juga kena. Nah, jadi kalau kita menghindari minuman khamr, berarti kita telah menyelamatkan umat muslim dan juga diri kita pribadi. Kemudian yang keempat adalah menjaga hati agar tetap bersih. Nah, pecandu khamr ini dari hari ke hari itu karena mempengaruhi jasmani dan rohaninya menjadi gelap. Dia sungkan untuk melakukan pelanggaran terhadap aturan syar'i. Nah, jadi sampai sini apakah ada yang ditanyakan untuk bab khamr sebelum kita lanjutkan ke materi bughot? Cukup ya? Nah, kalau cukup Bapak lanjutkan, yaitu tentang bughot. Pengertian bughot ini dari kata talaghob, arti jamak isim fa'il wa'ala, akarnya adalah ya ghalib, yang berarti mencari, dan dapat pula berarti maksiat, melampaui batas, berpaling dari kebenaran dan zalim. Adapun bughot dalam pengertian syara adalah orang-orang yang menentang atau memberontak ke pemimpinan Islam secara sah. Jadi, jikalau ada orang yang tidak mematuhi pemimpinnya, sedangkan pemimpinnya itu adalah pemimpin yang benar, dipilih secara jalan musyawarah, secara Islam, tetapi ada yang menentang. Nah, inilah namanya pelaku bughot. Kemudian seseorang juga baru bisa dikategorikan sebagai bughot apabila memiliki kriteria. Yang pertama adalah memiliki kekuatan baik berupa pengikut maupun senjata. Kemudian dari kriteria ini dapat disimpulkan bahwa penentang imam ataupun pemimpin yang tidak memiliki kekuatan tidak bisa dikategorikan bughot. Jadi untuk masuk kategori bughot ini dia berarti siap mental maupun fisiknya dalam menghadapi atau memberontak tersebut. Itu pelaku bughot. Kemudian memiliki takwil atau alasan atas hendak mereka keluar dari kepemimpinan imam atau tindakan mereka menolak kewajiban. Kemudian yang ketiga, memiliki pengikut yang setia pada mereka. Jadi bukan satu orang atau individu orang memberontak gitu terhadap kepemimpinan Islam secara sah, tetapi juga dia memiliki pengikut setia. Jadi kalau tidak memiliki satupun pengikut itu juga belum dikategorikan terhadap pelaku bughot. Kemudian memiliki imam yang ditaati. Jadi dia ini nggak setuju kalau imamnya orang lain selain dari imam dari orang yang ditaati dari pelaku bughot tersebut. Kemudian tindakan hukum terhadap bughot. Nah, para bughot ini harus diusahakan sedemikian rupa agar sadar atas kesalahan yang mereka lakukan. Proses penyadaran mereka harus dimulai dengan cara yang paling halus, karena ini juga sesuai dengan ajaran agama Islam. Ajaran agama Islam adalah rahmatan lil alamin, mengedepankan prinsip pendekatan persuasif atau damai. Nah, berikut urutan tindakan hukum terhadap bughot sesuai dengan ketentuan Allah dalam Islam. Yang pertama, mengirim utusan pada mereka, yaitu kelompok pemberontak ini, bughot. Nah, diketahuinya sebab-sebab pemberontakan yang mereka lakukan. Apabila sebab-sebab itu karena ketidaktahuan mereka atau keraguan mereka, maka mereka harus diyakinkan hingga ketidaktahuan atau keraguan itu hilang. Kemudian yang kedua, apabila tindakan pertama tidak berhasil, maka tindakan selanjutnya adalah menasehati dan mengajak agar mereka mau mentaati imam yang syah. Kemudian yang ketiga, jika usaha kedua tidak berhasil, maka usaha selanjutnya adalah memberi ultimatum ataupun berupa ancaman mereka akan diperangi. Jadi prosesnya dalam Islam ini juga disebut jihad ya.
Jadi kalau kita udah mendekat dengan damai gitu, sesuai dengan prinsip Islam, kemudian sudah memberikan kesempatan, menasehati, ini loh yang benar, ini salah gitu, jangan dilakukan. Mereka juga tidak mau gitu, tidak mau mendengarkan apa yang kita nasihati untuk berubah pada kebenaran. Nah, jalan ketiganya yang terakhir yaitu dengan ancaman akan diperangi. Kemudian yang keempat, jika mereka tetap tidak mau taat, maka tindakan terakhir adalah diperangi sampai mereka sadar dan taat kembali. Kemudian status hukum pembangkang. Nah, di sini ada dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 9. Yuk kita baca sama-sama lagi anak-anak. Ini dalil tentang status hukuman pada yang pelaku bugot, yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 9. Ini potongan ayatnya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in qa'ifatani minal mu'minina qatulu fa aslihu. 1, 2, 3. Wa in qa'ifatani minal mu'minina qatala fa aslihu. Yang artinya, dan jika dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jadi setelah proses tadi, setelah kita pendekatan persuasif, memberikan nasihat untuk kembali, kemudian memberikan suatu ancaman akan berperang, kemudian jalan terakhir berperang, maka setelah berperang kemudian dia sadar ataupun tidak mau tetap berperang, maka dalam Al-Quran Allah memerintahkan untuk berdamai. Nah, itulah tadi pembahasan kita tentang Khomer dan Bughot. Nah, untuk bab Bughot ini apakah ada yang ditanyakan dari anak-anak? Cukup ya. Baik, kalau sudah, Bapak memberikan kuis nih ya. Kuis berupa pertanyaan. Nah, anak-anak masing-masing ambil satu ya. Oke, anak-anak sudah dapat ya tadi tentang kuis yang Bapak bagikan. Coba dari saudara Dendi dibacakan soalnya, kemudian dijawab. Contoh bahaya Khomer. Nah, contohnya coba. Buat diri sendiri itu bisa berakal, Terus ketergantungan, candu ya. candu jadi candu. Kemudian Orang lain itu bisa membayarkan orang lain seperti mabuk atau ketemu masyarakat. ketertiban ya. Terus apa lagi? Dapat azab Pak, dari Allah. Dan itu juga berdampak bagi kita. Oke, sip. Coba untuk Nak Zainuddin dibacakan soal kuisnya kemudian dijawab. Ya, ini contoh pelaku bugot Pak. Oke. Salah satu contohnya ya, khususnya di sini orang-orang yang tidak senang dengan kepemimpinan saat ini Pak. Contohnya seperti kita umpamanya mendirikan satu organisasi yang dimana dalam organisasi tersebut ingin mengedepankan peraturannya sendiri Pak. Ya. Jadi tadi itu kuisnya udah. Kemudian Bapak mau ngasih penguatan materi juga nih. Untuk contoh dari bahaya minuman Khomer itu tadi sudah dijawab oleh Nadendi ya. Itu terhadap diri sendiri itu berpengaruh terhadap jasmani dan rohani. Kalau terhadap jasmaninya itu hilangnya fungsi akal atau kesadaran pada saat mabuk. Jadi jikalau pelaku minuman keras ini
meminum minuman yang memabukkan, itu setelah meminum itu mereka tidak sadar apa yang mereka lakukan. Itu untuk yang jasmani. Kemudian rohaninya itu bisa membuat hati peminum khamar itu menjadi keras, ya, sehingga mereka tidak segan-segan untuk melanggar peraturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tadi kuis dari saudara Zainuddin tentang contoh pelaku bugot. Nah, seperti Bapak jelaskan tadi, pelaku bugot ini adalah sekelompok orang yang memiliki pengikut setia yang membangkang terhadap pemerintahan sekarang. Itu pemerintahan Islam yang sah. Nah, contohnya ya, contoh realnya seperti sekarang ini di Indonesia, kita tahu bahwasanya presiden kita saat ini yaitu Presiden Joko Widodo. Nah, itu ada beberapa kelompok atau ormas Islam yang menentang atau kurang setuju dengan kepemimpinan tersebut. Nah, saya tidak menyebutkan ormas apa yang menentang. Jadi di situ mereka punya pengikut setia yang tidak setuju atas terpilihnya Presiden Joko Widodo untuk menjabat presiden tersebut. Nah, itu jadi contoh pelaku bugot. Nah, mungkin sampai sini sudah bisa dipahami ya anak-anak ya. Nah, sebelum kita menutup pertemuan kita pada pagi hari ini, Bapak mau ngasih tugas PR dulu ya. Coba dicatat. Nah, masing-masing ya. Contoh cari contoh pelaku khamar, minuman keras. Kemudian contoh dari pelaku bugot. Nah, masing-masing berikan contoh dari khamar dan bugot masing-masing 5 ya. Kemudian Bapak mau itu dikumpul di pertemuan yang akan datang. Oke, sudah selesai anak-anak bicaranya? Sudah ya. Baik, kalau begitu kita akhiri saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan, apa yang Bapak jelaskan dapat dipahami, kemudian dapat kita amalkan pada kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita menutup pelajaran kita, ada baiknya kita sama-sama menutup pelajaran ini dengan sama-sama baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifatul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.